Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen media cetak. Sebelum masuk ke materi, seperti yang kita tahu bahwa manajemen media adalah secara sederhana kita bisa artikan sebagai cara mengelola dengan prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai tujuan dari media itu sendiri, baik itu media sebagai institusi komersial atau sebagai industri maupun media sebagai institusi sosial. Nah, lantas bagaimana cara mengelola media cetak? Meskipun kita tahu bahwa media cetak akhir-akhir ini kondisinya sangat struggling ya, karena harus bersaing dengan media broadcast dan juga media online yang cenderung lebih disukai oleh pembaca. Tapi bukan berarti pembahasan tentang manajemen media cetak menjadi sesuatu hal yang tidak penting. Bahkan kita ingin tahu seperti apa sebenarnya cara ataupun manajemen media cetak secara lebih dalam, dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, saya akan share screen. Oke, ini dia materinya tentang manajemen media cetak. Oke, pertama kita akan lihat tentang standar sebuah media sehingga dia bisa disebut sebagai media cetak atau koran. Ini saya kutip dari Autogrowth ya, yang dikutip oleh Junaidi dalam bukunya. Ada 5 hal standar ya, sehingga sebuah media itu bisa disebut sebagai koran. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa sebuah koran itu harus diterbitkan secara periodik dengan interval setidaknya sekali dalam 1 minggu. Jadi media cetak itu harus terbit secara teratur, secara periodik gitu ya. Ada yang setiap hari, ada kadang-kadang yang seminggu sekali, gitu ya. Bisa terbit pagi ataupun bisa juga terbitnya sore. Tapi yang jelas dia punya waktu yang periodisasinya yang jelas. Kemudian yang kedua adalah adanya proses mekanisasi dalam pencetakan koran. Karena koran adalah media cetak, maka dia akan melalui proses percetakan. Ketika misalnya wartawan mencari berita pada pagi sampai siang sampai sore sampai malam, bahkan kemudian tengah malam baru itu mengalami proses percetakan, dan pada paginya baru didistribusikan ke para pembaca kalau memang dia adalah koran pagi. Jadi ada proses mekanisasi percetakan. Kemudian yang ketiga adalah semua orang memiliki akses yang sama untuk membaca koran. Jadi siapapun memang koran dibutuhkan buat masyarakat, buat publik gitu ya. Jadi tidak terbatas, siapapun boleh asalkan memang dia bisa membelinya. Nah, itu standar sebagai media disebut sebagai koran. Kemudian yang keempat adalah berisi beragam hal yang mencakup kepentingan publik. Jadi media memang adalah berisikan informasi-informasi yang memang ditujukan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan wartawannya misalnya, kepentingan pemilik redaksinya, atau bahkan kepentingan pemilik medianya. Tapi media memang berdiri ditujukan untuk kepentingan publik. Dan yang kelima, publikasi harus tertib sesuai waktu yang dijadwalkan. Jadi koran harus memang punya periodisasi yang tadi seperti saya bilang. Jadi kalau misalnya koran itu hari ini terbit, koran harian gitu, terus tiba-tiba besok nggak terbit, udah terbit dari berikutnya gitu. Nah, itu kan tidak melalui proses periode yang terjadwal. Gitu. Oke, kemudian koran dapat klasifikasikan ke dalam 3 jenis.
apa saja itu? Yang pertama, berdasarkan frekuensinya atau berdasarkan frekuensi pengiriman berita, maka ada yang disebut sebagai koran harian, baik itu terbitnya pagi hari ataupun terbit sore hari. Ada juga yang berdasarkan koran mingguan. Kemudian yang kedua adalah ukurannya, ukuran fisiknya. Ada yang standar, ya, koran seperti yang kita sering kita lihat, gitu kan. Atau juga ada juga ukuran yang seperti tabloid, yang lebih kecil, gitu ya. Nah, kalau di sini disebut standarnya itu adalah 22 inch kali 13 inch. Ini mungkin kalau kita contohkan misalnya koran Kompas, gitu ya, atau media Indonesia, gitu. Kemudian kalau ukurannya yang tabloid, yang 14 kali 11 inch itu, misalnya koran Tempo, ya, yang dia relatif lebih kecil, atau mungkin Republika juga bisa masuk, ya, atau ada koran-koran lainnya, ya, bisa masuk dalam kategori ini. Kemudian yang ketiga adalah jenis khalayak, yaitu melayani khalayak khusus dan juga khalayak umum. Ini tergantung dari segmentasi dari si koran itu sendiri. Nah, kemudian secara garis besar, manajemen media cetak dibagi ke dalam dua ruang lingkup. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah manajemen perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah manajemen redaksional. Jadi secara garis besar, dalam setiap industri media cetak, selalu ada dua divisi besar, ya. Ada dua departemen besar, yaitu adalah bagian perusahaan, manajemen perusahaan. Ini yang biasanya mengatur tentang persoalan bisnis, ya, tentang distribusinya, tentang periklanannya, marketingnya, gitu ya, promosinya, SDM-nya dan seterusnya. Nah, jadi ini masuk ke dalam lingkup dalam divisi atau manajemen perusahaan. Dan yang kedua adalah manajemen redaksional atau pemberitaan. Nah, di sini adalah menjadi jantungnya dari sebuah media cetak. Kenapa? Karena seluruh berita atau konten dari media koran itu dilahirkan dari manajemen redaksional. Mereka lah yang mengurus aspek jurnalistiknya, ya, pemberitaannya. Mereka yang mulai yang mencari beritanya, ya, news gatheringnya, sampai pada proses produksi berita, hingga pada akhirnya berita itu dimuat di koran itu sendiri. Jadi ada dua divisi besar dalam hal ini, yaitu manajemen perusahaan dan manajemen redaksional. Nah, meskipun ini terpisah, gitu ya, antara manajemen perusahaan dan manajemen redaksional, tapi keduanya harus saling sinergi, saling berkoordinasi. Kenapa? Karena kehidupan media itu pasti akan tergantung dari kedua bidang ini. Oke, dalam sisi redaksionalnya, media atau wartawan membuat berita. Tapi seluruh berita itu atau konten itu kan tentu harus dijual kepada pembaca. Jadi ketika misalnya koran itu laku, semakin banyak pembacanya, maka koran itu akan mendapatkan untung yang semakin banyak. Ya, baik dari sisi pembelian, atau penjualan, ataupun dari sisi penerimaan iklan. Karena bagaimanapun pemasang iklan akan mempertimbangkan jumlah pembaca dari koran itu. Semakin banyak pembacanya, maka akan semakin potensial sebuah perusahaan atau agensi memasang iklan di media koran itu sendiri. Jadi sehat atau berkembangnya sebuah media cetak itu akan tergantung dari bagaimana soliditas dari manajemen perusahaan dan juga manajemen redaksional. Nah, kita masuk ke bagian manajemen redaksionalnya. Nah, di sini disebut bagian yang tertinggi adalah bagian redaksi, yaitu dipimpin oleh pemimpin redaksinya. Kemudian kalau dari sisi perusahaan, ya, itu ada disebut sebagai pemimpin perusahaan. Kemudian di atas keduanya ada pemimpin umum atau general manager. Nah, ini sebuah istilah-istilah yang biasanya dipakai oleh media-media cetak. Dan tentu penamaan ini bisa berbeda-beda dari setiap media, gitu, tergantung daripada media itu sendiri. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan ataupun pemimpin umum
dalam struktur organisasi dia masih bisa dikategorikan sebagai manajemen atas atau top management. Kemudian kita lihat bagaimana struktur organisasi redaksinya secara lebih lengkap. Ya, selain ada pemret tadi, pemret redaksi, juga ada wakil pemretnya. Kemudian di bawahnya lagi ada redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana ini yang bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh tim liputan sampai kepada redaktur yang ada di koran itu sendiri. Redaktur pelaksana itu sangat strategis, sangat penting perannya karena dia yang sebagai pelaksana harian untuk bisa mengkoordinasikan seluruh proses kerja di ruang redaksi. Kemudian ada juga namanya koordinator reporter atau koordinator liputan, ada juga reporter atau wartawannya atau jurnalisnya, ada fotografernya, ya, atau juga ada mungkin istilahnya koresponden, kontributor, gitu ya, tergantung dari media itu masing-masing. Nah, kontributor dalam hal ini dia biasanya adalah penulis lepas, ya, wartawan lepas yang memang tidak digaji oleh perusahaan secara rutin, tapi dia digaji berdasarkan artikel atau berita yang dia tulis. Nah, kemudian masih di bagian redaksi ada juga namanya dewan redaksi, ya, ada juga penasihat redaksi dan lain-lainnya. Tapi sekali lagi ini tergantung dari media itu sendiri. Kalau media itu memang media yang besar, media nasional gitu ya, seperti Kompas misalnya, tentu dia secara struktur organisasi dia akan lebih banyak orang-orang di situ, akan lebih gemuk karena memang dia medianya sudah besar. Tapi mungkin media-media yang kecil, media-media lokal yang mungkin belum banyak oplahnya, mungkin dia tidak butuh misalnya penasihat redaksi gitu ya, karena mungkin secara organisasi mungkin lebih simpel, lebih kurus gitu. Nah, jadi kembali lagi itu tergantung dari bagaimana si media itu sendiri. Ini juga ada disebut kadang-kadang ada juga media yang menggunakan staf ahli, redaktur ahli gitu ya, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu. Misalnya kalau misalnya dia desk politik gitu ya, atau rubrik politik, dia media-media tertentu ada yang menggunakan staf ahli politik. Nah, dia memang dia ahli bidang politik atau ekonomi misalnya, hukum dan seterusnya. Kemudian selain dari redaksi tadi itu, masih juga ada namanya redaktur pracetak gitu ya. Nah, ini lebih mengurusi persoalan teknis layout gitu ya, desain grafis, setting dan artistik dan seterusnya. Ini juga masih bagian dari redaksi. Perpustakaan dan dokumentasi juga masih bagian dari ini. Kemudian di beberapa media juga memiliki departemen sendiri, yaitu penelitian dan pengembangan atau litbang. Itu juga masuk dalam redaksi. Nah, litbang ini tentu sebenarnya penting bagi media cetak. Kenapa? Karena sebuah informasi, berita itu biasanya akan dikembangkan atau dieksplor lebih dalam lagi sebuah informasi itu menjadi sebuah berita, dan itu biasanya akan menggunakan orang-orang yang ada di litbang. Gitu ya. Kompas misalnya menggunakan litbang dan dia dikenal sebagai media koran yang punya litbang yang sangat kuat, gitu ya, karena memang keberadaan departemen litbang itu sebenarnya sangat penting untuk konteks sebuah media agar informasi atau berita yang dihasilkan itu benar-benar berita yang lebih dalam. Nah, ini alur kerja produksi berita dari mulai wartawan atau jurnalisnya, gitu ya. Wartawan adalah orang yang melakukan proses reportase atau peliputan ke lapangan. Dia adalah sebagai mata dan telinga koran itu sendiri, ya. Nah, kemudian dari wartawan ketika dia dari menulis atau berita, kemudian berita yang ditulis oleh wartawan itu akan dikirim ke ruang redaksi, gitu ya. Kemudian di ruang redaksi
ada redaktur. Redaktur itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap rubrik tertentu. Jadi biasanya ada beberapa redaktur yang membawahi rubrik. Kalau misalnya rubrik itu adalah rubrik politik, misalnya, maka ada redaktur politik, ada juga redaktur ekonomi, olahraga, dan seterusnya. Nah, berita yang ditulis oleh wartawan itu maka akan diedit, akan diperiksa oleh si redakturnya itu sendiri. Nah, dari redaktur itu, maka beritanya akan sudah siap untuk dimuat. Gitu ya. Tapi sebelum dimuat, maka ada tahapan berikutnya, yaitu oleh pemeriksaan oleh redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana inilah nantinya yang akan menyetujui ya atau tidak, apakah dia mengapprove atau tidak konten berita itu untuk dimuat. Gitu ya. Jadi itu tahapan terakhirnya. Jadi dari wartawan, kemudian ke redaktur yang memeriksa naskahnya, kemudian ketika naskah sudah diedit, sudah diperiksa, akan diperiksa lagi oleh redaktur pelaksana untuk bisa disetujui atau tidak. Tapi kadang-kadang tidak semua berita itu harus melalui persetujuan dari redaktur pelaksana. Beberapa informasi berita cukup ditangani oleh redaktur dan setelah itu boleh langsung dimuat. Tapi pada berita-berita tertentu yang dianggap kontennya sensitif atau kontennya penting menjadi headline gitu ya, nah itu mungkin redaktur pelaksana bisa memeriksa dulu gitu ya kontennya. Nah, alur seperti ini juga sama dialami oleh majalah dan tabloid. Jadi tidak hanya koran, tabloid dan majalah juga bagian dari media cetak yang juga punya sistem kerja dan alur kerja yang relatif sama dengan koran. Nah, kemudian kita membahas tentang bagaimana sih proses produksi berita koran dari mulai munculnya ide, kemudian eksekusi liputan ke lapangan, sampai pada akhirnya menjadi sebuah berita yang layak tayang. Nah, di sini secara umum gitu ya, kita bisa lihat koran itu biasanya ada beberapa pengambil keputusan, rapat pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rapat pagi, ya. Ini biasanya dihadiri oleh semua wartawan. Mungkin meskipun sekarang gitu ya, ketika eranya sudah serba digital, mungkin rapat pagi itu tidak harus diikuti oleh wartawan, tidak harus hadir ke kantor, tapi cukup rapat ini bisa berlangsung secara virtual ataupun melalui komunikasi di grup WA misalnya gitu ya. Nah, tapi intinya rapat pagi itu akan membahas tentang materi-materi apa saja yang akan diproyeksikan hari itu untuk diliput oleh si wartawan. Jadi pada rapat pagi itu sudah ada isu-isu, sudah ada beberapa materi-materi yang akan dikembangkan oleh wartawan, yang akan diliput oleh wartawan pada hari itu. Nah, disitulah fungsinya rapat pagi. Pembagian tugas, dan si wartawannya akan tahu, kira-kira saya hari ini mau kemana, saya mau liputan apa, gitu ya, sesuai dengan proyeksi yang sudah ditentukan, sesuai dengan angle yang sudah ditentukan oleh dari koordinator liputan ataupun dari redaktur pelaksana. Nah, itu fungsinya rapat pagi. Jadi rapat pagi itu sangat menentukan bagaimana proses peliputan yang akan dilakukan oleh si wartawan itu sendiri. Nah, kemudian selain rapat pagi juga ada rapat siang. Nah, dalam rapat siang ini itu biasanya diikuti oleh sekelas redaktur ya, atau redaktur pelaksana juga. Nah, di sini biasanya orang-orang yang ada di newsroom itu akan mengecek, akan berkoordinasi dengan seluruh wartawan yang ada di lapangan untuk memastikan apakah rencana liputan yang sudah dibahas dalam rapat pagi itu sesuai dengan rencana, atau mungkin ada perubahan ketika berada di lapangan. Misalnya hari ini saya gitu ya mau liputan tentang konferensi pers presiden ke istana, tapi ternyata konferensi persnya batal, gitu ya. Atau mungkin ada sesuatu hal yang baru di istana yang itu juga menarik untuk diberitakan. Nah, di rapat siang ini itu semua dibahas. Kira-kira hari itu, siang itu, wartawannya yang di lapangan dapat apa aja,
atau bahkan mungkin ada isu-isu baru yang mungkin menarik untuk digali lebih dalam lagi. Nah, itu semua dibahas dalam rapat siang. Kemudian ada rapat sore, ya. Ini dihadiri oleh seluruh redaktur dan unsur redaksi lainnya. Nah, di sini rapatnya itu berfungsi untuk menentukan dan menyeleksi berita mana yang kira-kira layak untuk dijadikan di halaman 1 atau di halaman kedua dan seterusnya. Jadi pada rapat sore ini sudah ditentukan, sudah dikerucutkan mana berita-berita yang masuk dalam kategori headline, mana berita-berita yang masuk dalam kategori biasa saja, dan itu masuk ke halaman dalam dan seterusnya. Nah, disinilah dibahas. Ya, jadi ada proses judgement di sini. Kira-kira apa sih yang akan menjadi headline untuk terbitan besok pagi? Gitu ya, sudah ditentukan di sini. Nah, kemudian selain menentukan konten apa saja yang akan dihadirkan pada terbitan besok pagi, dalam rapat sore juga akan merencanakan isu-isu apa saja yang akan di follow up, yang itu akan menjadi materi liputan esok hari, gitu ya, untuk menjadi bahan ketika rapat pagi besok harinya. Itu juga akan dibahas karena biasanya ada isu-isu yang butuh pengembangan, ada isu-isu yang mungkin butuh di follow up lagi, sehingga itu akan dibahas juga di rapat sore. Dan yang terakhir ada pula rapat malam. Ya, rapat malam ini biasanya juga Pemret bisa terlibat di situ, dan di sini adalah tahap finalisasi. Kira-kira berita mana yang akan menjadi headline masuk ke dalam halaman 1 dan berita mana yang masuk ke dalam tidak dikategorikan sebagai headline. Nah, di sini proses rapat malam ini sudah melalui keputusan bersama, dan itu menjadi keputusan final untuk terbitan esok paginya. Nah, bagaimana dengan majalah? Secara umum sama, perbedaannya adalah kalau majalah biasanya kan terbitnya adalah seminggu sekali. Nah, dengan begitu ada proses waktu peliputan yang lebih panjang, ada proses pembahasan yang lebih panjang. Dengan begitu, maka proses pembahasannya jadi lebih lama, gitu ya. Jadi deadline-nya itu lebih longgar ketimbang koran. Koran kan harus terbit hari itu, malamnya harus naik percetakan dan tayang besok pagi. Tapi kalau majalah kan seminggu sekali. Jadi itu perbedaannya. Kemudian dalam majalah itu kan biasanya beritanya adalah berita-berita panjang, berita mendalam atau in-depth reporting, dan bahkan beberapa majalah itu lebih mengutamakan investigasi. Karena memang keunggulan dia adalah di durasi terbitnya yang lama, sehingga wartawan punya waktu lebih lama untuk bisa membuat sebuah berita dengan lebih dalam. Oke, ini kategori majalah, ya. Ada majalah konsumen, ya. Ada majalah perdagangan, dan ada majalah organisasi. Majalah konsumen itu adalah majalah, contohnya ya, majalah pria, perempuan, otomotif, dan politik. Ya. Kalau perdagangan itu adalah berita isu yang secara khusus pada subjek yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan organisasi itu lebih kepada majalah yang ditujukan untuk asosiasi atau komunitas masyarakat tertentu, gitu ya. Atau majalah kehumasan di sebuah perusahaan, itu dikategorikan sebagai majalah organisasi. Nah, sama ini juga kalau tadi koran adalah bagian perusahaan, ada divisi jurnalistiknya, juga di majalah juga sama. Divisi perusahaan atau usaha dia lebih mengurusi persoalan bisnis, ya, pemasaran, penjualan, gitu, dan sirkulasi, distribusi, iklan, dan seterusnya. Oke, kita tadi sudah bahas secara umum bagaimana sih proses kerja struktur organisasi pada
koran dan majalah dan juga tabloid ya secara umum sama gitu. Nah sekarang kita bisa lihat bagaimana kita ingin membahas bagaimana cara media cetak tetap bisa bersaing. Kenapa pembahasan ini menjadi penting? Karena kita tahu sekarang itu eh, media konvensional atau cetak itu kan dalam kondisi yang berat karena digempur oleh banyak media online, media yang menggunakan internet dan itu bisa diakses dengan lebih mudah oleh pembaca. Nah itu tantangannya. Karena itulah maka media cetak harus punya strategi khusus untuk dia bisa bertahan agar dia bisa bersaing dengan media-media lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, gitu ya. Bagaimana media konvensional bertahan di tengah revolusi digital? Mediumnya berubah, apakah konten juga berubah? Apakah cara mengkonsumsi informasi dan berita itu ikut berubah bersama dengan perubahan medium? Kemudian apakah sudah memadai hanya dengan memindahkan konten dari cetak ke platform digital? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya. Nah, tantangannya bukan hanya membuat jurnalisme yang hebat, tetapi juga memastikan karena jurnalisme hebat itu juga diketahui oleh mereka yang menikmati nilai-nilai yang didapatkan dari laporan jurnalistik tersebut. Jadi, meskipun media cetak itu punya keunggulan pada deadline yang lebih longgar ketimbang media online, gitu ya. Nah, tapi juga harus dipikirkan bagaimana agar berita-berita dicetak itu juga bisa disukai oleh pembaca. Karena bagaimanapun, ketika kita sudah bisa membuat berita yang hebat, yang bagus, tapi kalau berita tidak dibaca, sama juga bohong. Gitu ya. Jadi kembali lagi, yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan adalah membuat karya jurnalistik yang baik, membuat berita yang berkualitas, tapi di sisi yang lain, memastikan bahwa berita itu akan disukai, akan dibaca oleh pembaca. Karena dengan begitu, maka kehidupan media itu secara bisnis tetap akan bisa menguntungkan. Kemudian yang kedua, media juga harus mampu mengenali apa yang paling disukai individu pembaca dari jurnalisme yang ditawarkan. Jadi seperti yang tadi bahwa tugas media itu atau jurnalis itu memang tidak hanya sebatas membuat berita, setelah itu selesai, tapi juga harus dipikirkan apakah memang berita yang ditulis itu memang bakal bisa disukai oleh pembaca. Nah, di sini tantangan yang paling berat. Dan karena itulah, makanya media itu harus mengenali karakter pembacanya. Kalau misalnya media tertentu, segmen pembacanya adalah menengah ke atas misalnya, maka dia harus berpikir bagaimana karakter kalangan menengah ke atas itu, apa yang mereka sukai, bagaimana preferensi mereka. Nah, itulah yang akan dipenuhi oleh media bersangkutan. Jadi jangan sampai misalnya segmen pasarnya adalah misalnya ibu-ibu gitu ya, tapi ternyata berita yang dihadirkan ternyata adalah berita olahraga yang disukai kaum pria misalnya. Gitu ya. Itu kan nggak nyambung. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri dan di sini kita berarti lebih sudah menyentuh persoalan bagaimana strategi membuat konten berita cetak itu sendiri. Challenge-nya adalah bagaimana menjadikan media konvensional sebagai voice, bukan noise, gitu ya. Nah, ini juga tantangan yang menarik juga, ya. Bahwa sekarang misalnya kita tahu bahwa di era media sosial seperti sekarang, kadang-kadang itu orang banyak mendapatkan sumber informasi yang banyak. Ya. Orang bisa mendapatkan informasi apapun, tapi orang belum tentu mendapatkan kebenaran atau orang masih bingung mana sih sebenarnya fakta yang benar, mana yang bukan. Gitu. Nah, tantangan media cetak adalah bagaimana menjadikan berita-berita yang dihadirkan itu adalah benar-benar berita yang berkualitas. Apa itu berita yang berkualitas? Yaitu berita yang benar-benar faktual, yang akurat,
imbang dan benar-benar bisa mendidik masyarakat atau pembaca. Tentu semua itu hal yang harus dipenuhi ya. Itu kenapa kita pernah mendengar istilah kode etik jurnalistik. Nah, kode etik itulah yang akan menjadi panduan seorang wartawan atau media dalam membuat sebuah berita, sehingga konten media cetak itu menjadi sebuah voice, bukan noise. Noise itu berisik, gitu ya. Yang orang semua bisa ngomong, informasinya banyak, tapi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, cetak punya tanggung jawab, ya, punya kewajiban untuk bisa memberikan informasi yang aktual, sehingga informasi itu bisa menjadi referensi oleh pembacanya dalam menyikapi sebuah masalah. Itu maksudnya di sini bahwa media konvensional harus bisa sebut voice. Nah, kalau kita lihat faktanya memang banyak survei-survei yang memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media itu sangat rendah. Bahkan banyak kita lihat sekitar kita orang lebih percaya kepada media sosial ketimbang media mainstream. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi media itu sendiri, sehingga kontennya benar-benar harus bisa menjadi bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini juga jadi tantangan juga oleh media cetak, yaitu konsumen ingin lebih simpel dan gratis. Ya. Nah, disinilah media online tumbuh, karena kan kalau kita mau baca berita di online itu tinggal klik sudah kita dapat gitu ya, tanpa harus berbayar. Tapi kalau koran kan harus bayar. Nah, itu tantangannya bagaimana media cetak itu harus bisa juga mengantisipasi hal ini. Karena bagaimanapun kultur masyarakat untuk membaca kita kan masih senang yang gratis. Kemudian tantangan lainnya adalah minat baca masih rendah. Ini juga hal yang sangat penting juga. Ya, karena bagaimanapun Indonesia adalah negara berkembang. Ya. Tentu berbeda dengan pembaca di negara-negara maju, di Amerika, di negara-negara Skandinavia misalnya, yang literasinya sudah baik, minat bacanya sudah sangat tinggi, sehingga koran masih laku di sana. Tapi kita kan di Indonesia minat baca itu cenderung masih rendah, dan itu menyebabkan tantangan bagi media, tidak hanya media cetak tapi juga media yang lainnya. Dan kemudian ini juga fenomena yang akhir-akhir ini kita bisa lihat bagaimana orang lebih senang berita yang pendek, simpel dan bombastis. Ya. Nah, ini juga jangan sampai cetak tergoda untuk membuat berita-berita yang hanya lebih merupakan sensasional, membuat judul-judul yang bombastis, tapi ternyata isinya nggak ada. Nah, itu juga jadi hal yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir, media masih sekedar menjadi media untuk mencari hiburan. Lagi-lagi, orang menonton TV misalnya hanya ingin mencari hiburan, gitu ya. Itu kenapa kalau kita ngomong televisi, program sinetron, program entertainment itu ratingnya tinggi, tapi begitu dikasih informasi atau program-program berita cenderung ratingnya rendah. Karena apa? Karena memang masyarakat kita masih cenderung menjadikan media itu sebagai hiburan, bukan sebagai sumber informasi. Ini juga bagaimana tantangan berikutnya ketika media tadi diharapkan pada kondisi era digitalisasi, maka cetak yang dikategorikan sebagai media konvensional juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, hal itu menyebabkan akan berpengaruh terhadap pola pikir, pola kerja, dan sikap seluruh karyawan yang ada di media cetak itu. Ini yang harus juga dilakukan. Karena bagaimanapun, misalnya kalau dulu wartawan cetak ketika ke lapangan cukup membawa pulpen sama kertas, kan? Tapi sekarang recordernya sudah banyak yang lebih canggih, dan kemudian kameranya juga lebih canggih misalnya, dan
bahkan wartawan cetak juga harus bisa menjadi fotografer, di satu bersamaan juga bisa harus menjadi kameramen misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang menyebabkan wartawan cetak juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Nah, ini sama seperti tadi, ya, ketika misalnya media sudah semakin banyak, terutama media online, ya, dan media online itu sudah berkembang sangat maju, mereka tidak hanya sekedar menyajikan berita secara teks, tapi juga secara video, animasi, grafis, dan seterusnya. Cetak itu menjadi lebih berat lagi, gitu ya. Nah, disitulah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh media cetak. Nah, meski begitu ada opportunity, kesempatannya, atau peluangnya, yaitu ada kecenderungan orang sudah tidak percaya terhadap media digital, gitu ya. Karena mungkin tadi itu ketika media digital atau media online punya keunggulan kecepatan, tapi di saat bersamaan berita-berita yang disajikan justru berita-berita yang cenderung kurang mendalam, berita-berita yang kurang komprehensif. Nah, disitulah kesempatan media cetak untuk bisa mengisi ruang. Ketika media cetak itu punya banyak waktu untuk membuat berita, maka harusnya media cetak itu membuat konten-konten yang juga beritanya berkualitas. Ya. Dan itu yang harus bisa dimanfaatkan oleh media cetak. Jadi membuat berita-berita yang dalam, investigasi, yang itu mungkin tidak akan ditemukan oleh pembaca ketika mereka membaca media online atau mungkin media televisi. Nah, ini ada juga survei ya, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu ya. Ini sama tadi. Jadi intinya bukan tidak mungkin ketika orang sudah bosan dengan media online yang dianggap penuh dengan informasi yang singkat, kadang-kadang hoax, gitu ya. Nah, pada saat tertentu orang akan kembali ke media cetak. Kenapa? Karena orang pada akhirnya akan menginginkan, akan butuh media yang bisa memberikan informasi dengan lebih jernih, informasi dengan lebih mendalam, komprehensif, dan disitulah kesempatan media cetak. Masyarakat ternyata tak membutuhkan media konvensional untuk menapis berbagai informasi yang tersebar bebas, ya, yang informasi bohong atau hoax. Ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa satu saat masyarakat akan pulang kampung, gitu ya. Kalau selama ini cenderung nggak penting gitu cetak, terlalu kuno misalnya, tapi ingat bahwa di media cetaklah prosedur jurnalistik itu masih cenderung, masih relatif bisa dilakukan dengan lebih baik. Dan karena itulah pada akhirnya berita-berita yang disampaikan itu cenderung lebih lengkap, lebih berkualitas. Pada titik itu bisa jadi suatu saat masyarakat akan kembali lagi ke media cetak. Nah, ini terjadi keadaan yang disebut sebagai kelelahan pelanggan atau subscription fatigue. Ya, jadi ketika misalnya sekarang beberapa media online, media digital sudah menyediakan fasilitas berlangganan, tapi ada sebuah pembahasan tentang kelelahan berlangganan ini yang itu juga menjadi opportunity bagi media cetak untuk bisa kembali menarik, ya, menggrab pembacanya yang selama ini sudah beralih ke media digital, ya. Tapi ini kesempatan yang dimiliki oleh cetak untuk bisa kembali menarik kembali pelanggan-pelanggan mereka yang dulu sudah tidak mau lagi langganan, tapi sekarang ditarik kembali. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira itu pembahasan tentang manajemen media cetak secara umum. Yang jelas bahwa meskipun sekarang media cetak dalam kondisi yang berat, tapi bukan berarti media cetak itu
mati. Ya. Kalau kita tadi sempat bahas, bisa jadi media cetak akan kembali menemukan momentumnya, gitu ya. Meskipun di beberapa sisi dia harus mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, disitulah yang menarik untuk kita bahas tentang bagaimana media cetak harus bisa merespon kondisi yang ada saat ini. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti dipersilakan ditulis mungkin di kolom komentar, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.